gembira, bukan fans, bukan penggembira, tapi yang mau ikut menjadi serupa Kristus. Ia harus apa? Menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Menyangkal diri adalah soal yang internal, pikul salib adalah soal yang eksternal, dan mengikut aku adalah sesuatu yang di dalam roh kita menjadi serupa Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Di alam roh saya sedang melihat orang-orang yang Tuhan sedang bawa ke tempat ini. Bukan orang-orang yang karena kemauan kita, tapi orang-orang yang karena kemauan Tuhan. Dan jalan Tuhan tidak dapat dibendung oleh siapapun. Dan saya sudah bilang tadi, minta maaf sekali lagi, minta maaf. Saya tidak takut tidak takut kehilangan orang, karena Tuhan punya cara untuk mengubah hati. Tuhan punya cara untuk mengubah suasana hati saya, suasana hati saudara. Yang kedua, Lukas 2 54-62. Lukas 2 54 sampai 62. Haleluya. Off dulu. Sama-sama 2, 3. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar, dan Petrus mengikut dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu, orang memasak api dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-amatinya lalu berkata, ayo sama-sama, juga orang ini bersama-sama dengan dia. 57. Tetapi Petrus menyangkal katanya, bukan. Aku tidak kenal dia, bro. Haleluya. Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, kau juga seorang dari mereka, bukan? Tapi Petrus berkata, no, bukan aku. Bukan siapa. Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain, ini soal ketiga ya, berkata dengan tegas, sorry, betul-betul orang ini juga bersama-sama dengan Yesus, sebab ia juga orang Galilea. 60. Tapi Petrus berkata, bukan. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan itu. Kamu mau apa tadi? Aku tidak tahu, aku tidak mengerti. Kita orang baru di sini. Seketika itu juga apa? Sementara ia berkata, berkokoklah air. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum kokok berkokok, pada hari ini kau telah menyangkali tiga kali menyangkali aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Karena kenapa dia sedih? Dia pernah bilang, Yesus pernah ngomong, kawanan ini akan terkocar kacir karena aku. Tapi Petrus bilang, aku sekali-kali tidak. Walaupun semua mereka meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak. Apa yang saya tangkap di sini? Saudara, bangunan kita, kalau bukan karena bangunan firman, beda, saudara. Tekad tanpa Roh Kudus sama dengan nekat. Lagi, tekad tanpa Roh Kudus sama dengan nekat. Dan orang yang nekat biasanya fatal. Ya, kalau Roh Kudus yang taruh pada perkataan Petrus, saya tidak akan, itu akan bertentangan dengan pernyataan Yesus, kan? Karena Yesus dan firman tidak pernah kontra. Halo, sekali lagi, kalau ada Roh Kudus bicara atas seseorang dan dia kontra dengan firman tertulis, itu pasti salah. Kalau ada Roh Kudus bicara pada seorang tante, Roh Kudus tadi ada bicara pada saya, hari ini saya tidak usah ibadah, karena hatiku sudah melimpah dengan firman. Dan saudara bilang, aduh luar biasa pernyataan Tuhan padamu. Harusnya saudara bilang, Tante Konti,
Karena Tuhan bilang, jangan kau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa saudara. Jadi kalau ada Roh Kudus yang bicara, tidak usah ibadah, itu pasti bukan Roh Kudus. Karena firman dan Roh Kudus tidak pernah Alkitab tertulis tidak pernah bertentangan dengan Roh Kudus. Jadi mudah membedakannya ya, haleluya. Roh Kudus bilang, semua ampuni, cuma satu sana. Tidak usah terlalu ya. Roh Kudus yang bicara. Saya tidak percaya karena Roh Kudus tidak pernah bertentangan dengan firman tertulis. Lalu dia pergi keluar menangis dengan sedih. Kenapa? Saudara-saudara, lebih baik saya sudah belajar menahan kata-kata. Lebih baik tidak ngomong sesumbang. Mau ngomong, saya pasti tidak akan kalah. Maksudnya hanya dengan kekuatan diri sendiri. Sudah orang sekuat. Kamu kuat karena siapa? Itu penting. Amin. Kita kuat karena siapa? Itu penting. Sakaria bilang apa? Bukan kuat, bukan gagah, tetapi oleh Roh Tuhan, oleh Roh Kudus kita kuat. Siapa yang kuat antara kita? Tidak ada, termasuk saya, termasuk Petrus. Tanpa Roh Kudus kita ini tidak ada tenaga, kita tidak ada kekuatan. Kita seperti pesawat yang sudah sementara terbang, tapi ketika mesin mati total, tinggal tunggu detik, kita akan hancur. Haleluya. Dan ketika Petrus dikonfrontir oleh Yesus, tapi Yesus luar biasa. Yesus ini ada pola seperti saya atau kita. Allah kita bilang apa? Kita bilang apa Petrus? Enggak, dia cuma biar Petrus yang bertransformasi, ditransformasi oleh perkataan Yesus. Saudara, percaya diri itu penting. Self confidence itu penting. Saya ingin saudara berpikir sedikit. Saya tanya, aku bisa karena saya bisa. Benar atau salah? Lanjut. Aku bisa karena saya bisa. Benar atau salah? Karena itu tidak sama dengan saya bisa karena Yesus di dalam saya bisa. Itu beda. Karena saya bisa karena saya bisa karena saya bisa, itu adalah paham umum tanpa Yesus. Tapi kita bisa karena Yesus dalam kita bisa. Jadi ketergantungan kita pada Yesus. Ekonomi kita akan diangkat karena Yesus. Keluarga kita akan di-cover karena Yesus. Pelayanan kita akan diberkati karena Yesus. Dan kita bisa bukan karena kita mampu. Dan saudara, maaf, level kita secara ekonomi bukan karena kita, tetapi karena Tuhan dalam kita. Karena semua bangunan yang tidak dibangun di atas Kristus akan roboh. Haleluya. Haleluya. Saudara, ada satu lagi kalimat begini. Bagi saya tidak ada lagi yang mustahil. Oke, sampai di situ. Kalimat yang saya bagikan yang kedua. Bagi Tuhan dalam saya tidak ada yang mustahil. Yang mana yang benar? Yang terakhir, yang kedua. Hati-hati kita boleh bicara perkataan tekad tanpa Roh Kudus. Itu sebenarnya hanya sebuah kenekatan. Kita bisa karena siapa yang intervensi hidup kita, siapa yang turut bekerja, siapa yang menyampaikan keluhan-keluhan yang tak terucapkan, itu dalam kita. Roh Kudus, Yesus, Bapa yang turut bekerja. Amen. Itu sebabnya saya dan saudara, jangan ada yang sombong, jangan ada yang membanggakan diri. Karena saudara bisa hari ini karena Tuhan. Kita masih bergereja hari ini karena Tuhan. Saudara masih punya posisi di pekerjaan karena Tuhan. Kau masih punya uang karena Tuhan. Dan kita semua sudah pernah rasa kita tidak punya uang, tidak punya apa-apa, karena Tuhan lagi menahan sesuatu. Dan kalau kita punya, semua karena Tuhan. Amin. Jadi yang Tuhan bersihkan pada Petrus yang kedua adalah dia dikoreksi dari iman yang dibangun di atas dasar aku. Aku yang sudah kaku dan tidak laku ini harus dipaku di kayu salib. Aku harus dipaku. Katakan, aku harus dipaku. Haleluya. 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 Satu waktu kepercayaan diri yang bukan berdasar pada Yesus akan digoncang, akan tergoncang. Karena cuma satu yang tidak akan tergoncangkan, orang-orang dalam kerajaan Allah. Haleluya. Yang berbisnis kan sudah pernah rasa naik turun, fluktuasi, naik turun bisnismu.
Ingat engkau naik karena Tuhan. Dan engkau tidak bisa diturunkan oleh karena campur tangan siapa, kalau Tuhan mempertahankan engkau di sana. Haleluya. Haleluya. Saudara-saudara percaya itu baik, tapi saya simulasikan begini. Confidence diri dengan overconfidence itu batasnya sangat sama. Mengerti maksud saya? Batas limitnya atau dindingnya sangat sama. Sehingga satu waktu di WHH itu, sementara kami makan waktu KKR Ronio, karena ada ruang disekat pakai kaca toh? Dan ruang pakai kaca itu saking bersihnya tak kelihatan. Kemudian ada satu opak kesian, dia jalan tere-tere di ruang makan di mana kami berada. Tumpuk. Saya lihat dia, semua orang pada tertawa, padahal di benjol kesian nonaninya. Karena batas ruangan samar. Tapi itu samar yang masih ada pembatas. Tapi samar yang ini tidak ada pembatas lagi. Jadi ketika saya masih confident dan sudah over confident, saya sendiri tidak rasa, tapi alarm Tuhan berbunyi. Haleluya. 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 Mari kita latih saudara, alarm Tuhan kita bisa dengar. Oh, saya ini sudah ego ini sudah sombong, ini sudah berpusat pada diri sendiri. Saya kasih contoh orang tua rohani tegur saya sudah melepaskan untuk apa? Membantah. Saya tidak lagi pernah membantah. Apapun yang dikatakan, tidak, kalau mengerti tidak mengerti saya diam. Tapi tidak pernah saya bilang, tapi, no. Tidak ada tapi. Biar Tuhan yang membuat saya mengerti. Biar Roh Kudus yang membuat saya paham firman. Dan saya tidak lagi, tapi, bagaimana dengan saya? Bagaimana? No, saya hanya diam. Apa yang terjadi dan saya mengalami luar biasa. Tuhan yang buka-buka penerangan, pemahaman, hikmat, makin mengerti, makin cakap di bidang-bidang yang dulu saya tidak bisa. Karena sekarang saya bisa, karena Yesus yang dalam saya bisa. Haleluya. Yang ketiga, mohon maaf ya, ada berapa tapi saya sampai 3 saja. Sudah setuju 3 saja? Yes. Yohanes 21, 21, 22. Sudah dapat bonus. Bonusnya pengurangan. Tapi kalau saudara pergi ke dokter gigi, bonusnya penambahan. Gigi 1 cabut, bonus 2. Yohanes 21, 22, 21. Ya, oke, mari kita lihat ini. Ketika sama-sama 23, ketika Petrus melihat murid itu, dia berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan Yohanes ini? Jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya dia tinggal hidup sampai aku datang. It is not your business, tetapi engkau ikutlah aku. Poin ini saudara, saya sendiri sedang dibersihkan. Begini, kami kan punya saudara-saudara sendiri. Orang bikin apa, orang lupa, orang gaya, orang bikin posting ini. Saya di sini, oleh orang tua rohani saya diajar jangan urus dorang. Karena berfokus lihat atas, ikuti instruksi. Dan saya sudah kasih tahu pada satu orang, sekarang bertambah jadi 2 orang. Kalau ada temanmu tidak mau sungguh-sungguh, jangan fokus ke dia. Fokus kepada siapa yang memimpinmu. Ya. Kalau dia mau umur panjang, mau dipakai Tuhan di Pulau Patmos, mendapat kitab Wahyu melalui dia, itu bukan urusanmu, betul? Berapa banyak orang dipakai Tuhan tapi sirik dengan orang lain. Mau dia naik, dia turun. Kalau Tuhan suruh kita untuk berbeban dengan dia, lakukan bagian kita. Tapi jangan tersandung dengan ketidakmajuan dia. Ya. Karena Yohanes itu kan Yohanes Pembaptis. Yohanes itu jadi apa? Itu urusan Yesus. Sekarang urusan Petrus apa? Urus dirimu. Ya. Kalau kau
saja tidak mau naik level, mengapa kau sirik dengan orang yang tidak mau naik level? Ya. Itu prinsip yang saya ajarkan. Sudah tangkap? Ya. Kenapa banyak orang jadi lemah karena orang lain? Dia tidak jujur, kita lebih ikut dia. Kenapa ikut dia? Ikut Tuhan, ya. Ikut Yesus. Mau Tuhan pakai dia jadi apa? Tuhan angkat dia seperti apa? Tuhan promosi dia jadi pangkat apa? Itu bukan urusan kita. Banyak orang tersandung dengan temannya. Kalau temanmu lemah, engkau juga jadi lemah? Ya. Ulangi, kalau temanmu lemah, engkau juga jadi lemah? Ya. Tidak, kalau engkau jadi lemah, engkau salah fokus. Apa yang punya istilah? Salah fokus. Dan gagal fokus. Berapa banyak orang di Manado jadi lemah karena tetangga. Tapi istri kuat, memang maju. Dan dia memang maju. Memang kenal, sudah dua-dua mundur. Kalau pasanganmu tidak mau maju, kenapa engkau mundur? Halo? Jadi fokus kita, Petrus di cleansing di sini. Halo Petrus, memang pedulimu terhadap Yohanes itu baik. Tetapi dia naik atau turun bukan urusanmu. Kecuali engkau ditaruh di atas dia sebagai orang tua atas dia. Maka itu tanggung jawab. Mengerti? Ya. Kalau saudara diangkat atas seseorang, maka itu tanggung jawabmu mengingatkan. Tapi kalau dia dan engkau selevel, engkau bukan pada domain, pada tanggung jawab mencampuri urusan dari Yohanes walaupun sama-sama rasul. Nanti sebentar saya bicara Petrus dan Paulus pernah kelas. Kenapa kelas? Tapi hari ini tidak cukup waktu. Kenapa kelas? Itu orang bisa pahit hati hanya karena sesama kita. Padahal itu bukan fokus kita. Siapa sudah masuk gereja bro? Selama tuh tante sana ada di sini. Yang tidak ada, kita mendadak. Selama tuh nyong sana ada di sini, saya tidak akan datang di sini. Saya kasih tahu, di bagian inilah Petrus di cleansing. Petrus dibersihkan. Dan saya juga dibersihkan. Sampai hari ini, yang di kanan di kiri saya tidak berbuat apa saja, saudara-saudara sama sama Tuhan. Saya bukan tidak peduli. Saya tidak mau urus mereka karena saya sampai urusan banyak belum kelar, urus pada orang. Dan saya tidak mau jadi lemah karena mereka. Kecuali otoritas di atas saya titip pesan. Bila akan pangan kita mau itu begini, saya akan lakukan karena ada delegasi, ada otoritas. Paham? Bilang amin. Amin. Kalau ada orang lemah di sekitar, jangan membuat engkau lemah. Katakan kiri kanan. Jangan lemah oleh karena teman. Ada orang punya bahasa begini. Sedang dia saja mundur, apalagi kita. Sedang dia saja mengamuk, apalagi kita. Loh, jangan contohi yang negatif. Ya. Kalau dia maju, saya akan lebih maju. Yeah. Kalau dia kuat, saya akan lebih kuat. Yeah. Kalau dia rajin, saya akan lebih rajin. Yeah. Itu baru pola yang benar. Yeah. Kalau dia mengerutu, kita lebih jago bersungut. Itu pola yang salah. Kalau dia malas, saya juga akan lebih malas. Dan dia pada malas. No. Kalau dia malas itu tanggung jawab dia. Saya akan maju terus. Petrus bilang, Yesus bilang, itu bukan urusanmu. It is not your business. Urusanmu apa? Ini ayat ini. Yesus. Urusan ikut. Bilang, urusan kita ikut Yesus. Ikut Yesus. Itu urusan prioritas kita. Jangan urus orang lain. Kau bisa menjadi menteri urusan orang lain. Gelarmu GU. Gila urusan. Karena kau akan tersandung. Orang lain yang fokus pada Kristus. Haleluya. Ayat terakhir. Senang sekali ayat terakhir bukan? Ayat kedua terakhir. Mari Ibrani 12 ayat 1 dan 2. Mau maju? Ya. Mau bertambah kuat? Amin. Mau sampai sasaran? Amin. Ibrani 12 ayat 1 sama-sama 2, 3. Lagi sama-sama 2, 3.
bagaikan awan yang mengelilingi kita. Mari kita menanggalkan semua beban dan dosa begitu menyertai kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Dua, marilah kita melakukannya dengan apa? Mata yang tertuju kepada Yesus Sang Pola kita, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang sampai destinasinya jelas, lengkap, sempurna, duduk di sebelah kanan tahta Allah. Kita tidak bisa duduk di tahta Allah kalau kita terlalu sibuk urus orang lain, terganggu dengan kelemahan orang lain, terganggu dengan kemunduran orang lain. Apapun keadaanmu, kalau Tuhan suruh saya bicara, tapi kalau Tuhan tidak suruh, saya maju terus. Saya maju terus karena saya dilahirkan untuk maju. Saya tidak dilahirkan untuk mundur. Saya ditetapkan untuk maju berkemenangan, bukan untuk gagal, bukan untuk kecewa. Jadi jangan berteman dengan orang yang suka kecewa. Bilang dia kan, jangan berteman dengan orang yang suka kecewa, suka membahas masalah bukan membahas Tuhan. Bahas Tuhannya, bukan bahas masalahnya. Kalau kau bahas masalahnya, iblis akan datang. Tapi kalau seorang bahas Tuhan, Roh Kudus akan turun. Saya tidak dukung kalau ada jemaat suka baku kumpul, baku chatting, baku WA soal kelemahan. No, bukan kebenaran. Ada grup-grup yang saya tahu sharing chatting. Sharing itu menguatkan. Dan kalau melemahkan itu bukan sharing. Dan putuskan dengan teman-teman model begitu. Walaupun satu gereja. Kita bukan ditentukan untuk mundur. Kita ditentukan untuk maju. Karena Allah itu bekerja bagi mereka yang mau serupa Kristus. Katakan haleluya. Soalnya Petrus yang sudah pernah alami 3 poin ini, ada berapa? Tidak cukup waktu. Petrus bilang itu sebabnya aku bilang, tambahkan imanmu dengan kebajikan, tambahkan imanmu dengan pengetahuan, tambahkan imanmu dengan kesalehan. Jangan imanmu tidak tambah. Engkau dengar orang lemah, kau juga jadi lemah. Satu orang membunuh diri di jembatan, selalu negatif, selalu melihat semua orang negatif, ditegur marah, dengan firman selalu tersinggung. Apakah hanya saudara yang tersinggung? Saya tiap hari tersinggung dengan firman, dengan apa yang jadi sikap orang, saya tersinggung. Tapi ketersinggungan ada reaksi negatif. Tapi kalau kita mau reaksi positif, belajarlah dari firman. Respon tangkap bahwa saya sedang ditransformasi oleh kebenaran dan saya akan jadi serupa Kristus. Orang yang karena negatif thinking terus selama hidup meloncat dari jembatan bunuh diri, tiba-tiba didekati oleh orang lain yang bertolong dia, dan akhirnya akhir cerita jadi 2 yang bunuh diri. Karena yang negatif itu mudah berpengaruh. Apel busuk bisa mempengaruhi apel baik, bukan? Tapi apel baik tidak bisa mempengaruhi apel busuk. Saya saran jangan gabung di WA chatting yang saling membahas kelemahan. Keluar kau dari sana. Bilang keluar. Keluar dari chatting yang melemah. Apalagi pelayan-pelayan alta, pendidik-pendidik, keluar dari chatting yang melemahkan. Karena destinasi kita bukan ke sana. Keluar dari kumpulan yang kumpul-kumpul sharing membicarakan kelemahan orang. Keluar dari sana. Ada heboh di belakang. Haleluya. Karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Biar engkau urapan tingkat dewa. Kalau suka gosip, suka share yang negatif, engkau pasti akan terpengaruh. Karena pengaruh negatif itu instan, tapi pengaruh positif itu progres. Ulangi, pengaruh negatif itu instan. Tapi bacolo jadi sepite langsung jadi. Halo, bacolo sepite langsung bobo, langsung. Tapi saudara mandi langsung harum? Tidak, harus mandi dengan proses. Mau busuk, bacolo jadi sepite, 1 kali langsung jadi. Karena untuk membusukkan darah ini perlu 1 titik nilai saya kamil seluruh adonan. Roh nilai setitik, kita berdoa sama-sama keluar dalam nama Yesus. Bukan orangnya, rohnya keluar. Karena roh seperti ini tidak ada tempat di sini. Di sini kita mau di-cleanse, kita mau dibersihkan. Karena ini saya ulang, keluar dari chatting curhat kelemahan.
Bilang amin. Amin. Kalau kemarin dapat tahu seorang pelayan altar curhat-curhat kelemahan, istirahatkan dia dari pelayanan. Roh apa yang membawa di sini? Roh apa yang ada di hadirat ini? Harus roh yang bersih. Haleluya. Katakan kita harus bersih dari pembicaraan chatting kita. Sudah punya roh makin bersih hari ini bukan? Haleluya. Dan yang terakhir kan 2 ayat terakhir. 1 Petrus 2 ayat 9-10. Saya ulangi karena 3 kali Tuhan teguhkan saya. Keluar dari chatting-chatting yang melemahkan. Amin. Katakan keluar dari chatting-chatting yang melemahkan. Kalau ada kumpulan orang, saya selalu ada kumpulan-kumpulan pendeta yang ngomong ini, saya keluar. Saya tidak mau. Sedangkan berusaha mandi belum bersih-bersih, apalagi mandi dengan kotoran sapi. Kata-kata itu masuk di rohmu dan akan mengkamili adonmu. Sama-sama sahabat saya. 2 Petrus 1 10-11. Sorry. Mari kita berdiri, kita baca ayat yang terakhir. 2 Petrus 1 ayat 10-11. Sama-sama yang keras, 2-3. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Saya kasih tahu satu hal. Dari mana saya tahu ada chatting-chatting yang melemahkan? Saya tidak tahu dari siapa-siapa. Tuhan kasih keterangan tiba-tiba di mimbar ini. Chatting-chatting yang melemahkan. Keluar dari sana. Yang mau keluar bilang amin. Yes, itu berarti ada. Kalau lagi yang mau keluar, katakan amin. Amin. Konsult. Tapi tetap ada. Kenapa rohmu akan terkontaminasi di situ? Pikiranmu akan negatif. Tapi hari ini kabar baik. Berusaha sungguh-sungguh. Baik panggilan dan pilihanmu makin teguh. Dan saya pasang spionase. Tolong laporkan kepada jemaat yang suka chatting melemahkan. Laporkan, saya akan berikan hadiah. 1 susu ultra karena masih banyak di rumah. Saya akan berikan hadiah. Penghargaan bagi orang yang melaporkan korupsi itu dihargai oleh KPK. Laporan bagi orang sesama yang suka chatting melemahkan, laporkan karena Anda akan dapat berkat dari surga. Karena itu roh yang merusak, roh perpecahan, perselisihan. Tapi kalau di depan seperti Dewi Purnama, kalau di belakang seperti matahari halus. Kita tidak seperti itu. Tunduk kepala. Sikara rabataka ya sik.